ulama menyebutkan gitu kan, bahkan kalau kita bicara adab secara umum, mereka mempelajari adab sebelum ilmu, ya. Mereka mempelajari adab sebelum ilmu. Jadi subhanallah ya, masya Allah, para sahabat itu mereka memang berbinar-binar, berbunga-bunga sekali ketika Ramadan datang. Nah ini kan konsep katakanlah yang sifatnya ruhiyah, ya, sifatnya iman. Jadi jangan lagi ibadah-ibadah yang biasa-biasa saja. Ya, bagi Anda yang katakanlah yang mau menghatamkan Al-Quran, katakanlah tahun lalu misalkan belum sampai khatam Quran, misalkan tahun ini kejar misalkan sekali atau 2 kali misalkan. Yang sudah khatam kejar lagi. Terus katakanlah sisihkan waktu juga untuk tadabbur Quran, untuk belajar Al-Quran atau menghafal Quran. Dekatlah dengan Quran karena kita sudah sering dengar ayat ya atau mungkin keterangan para ulama dan Nabi pun sudah menjelaskan. Bahkan Allah pun menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka berdekatlah dengan Al-Quran. Ya, supaya nanti kita bisa mendapatkan syafaat Al-Quran. Ya, subhanallah ya, kalau kita, saya kira mungkin kantor-kantor juga setahu saya juga kalau Ramadan kan pulangnya lebih cepat. Ya, kan pulang lebih cepat. Ini bukan untuk kumpul-kumpul, katakanlah dengan teman-teman untuk buka bersama. Ya boleh aja. Tapi pulang lebih cepat atau masuk lebih lambat kan gitu kan, setahu saya ya. Itu manfaatkan untuk kita dekat sama Al-Quran. Apalagi di 10 hari terakhir Ramadan atau bulan atau waktu-waktu iktikaf. Dan ini juga kabar-kabarnya kan katanya nggak boleh mudik atau pulang kampung kan gitu. Ya udah sibukin saja dengan ibadah. Masya Allah gitu kan. Apalagi nanti sudah dan misalkan cuti bersama misalkan gitu ya. Subhanallah ya. Wah ini saatnya kembali pada Allah, saatnya kembali pada Al-Quran. Nah itu yang pertama yang mungkin saya menasihati diri saya sendiri dan teman-teman sekalian ya, supaya kita bisa betul-betul bahagia dengan kedatangan Ramadan. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua ya, yang saya mau jelaskan atau mau saya sampaikan seperti tadi juga MC atau moderator tadi menyampaikan bahwa sebenarnya ya konsep kesehatan itu ya atau masalah kesehatan yang ada saat ini adalah karena berlebihannya banyak orang dalam urusan makanan dan solusinya adalah Ramadan. Itu yang pertama. Jadi solusi Ramadan adalah bulan kita lebih banyak ya atau lebih merasakan untuk lapar gitu kan bulan ini dan tinggal minta karena doa orang berpuasa kan mustajab. Artinya apa? Kalau seandainya Anda tidak bisa atau kelewatan sahur misalkan tinggal mepet cuma 5 menit, udah tinggal ambil air putih istighfar waktu sahur yang kita tahu bahwa sangat dianjurkan dan sangat diperintahkan loh untuk beristighfar ketika sahur gitu kan karena itu saat yang terbaik atau saat-saat yang dimana Allah ya mengampuni ya orang-orang beristighfar di waktu sahur. Bahkan dia cuma minum air putih lalu berdoa sama Allah, berdoa pada Allah ya Allah cukupkan tenagaku hari ini untuk beribadah dengan 1 gelas air putih yang berkahi air ini. Insya Allah cukup. Karena kan begitulah Nabi katakan. Sahurlah kalian, kata Nabi SAW, meskipun hanya dengan 1 gelas air putih. Dan itu sangat membuat kesehatan yang seakan-akan tubuh kita terjadi switching gitu kan. Ibarat kata misalkan dalam suatu komplek, katalah kantor gitu ya, kemudian listriknya mati, lalu terjadi pengalihan dari listrik biasa ke genset, gitu lah. Nah, Ramadan itu sebenarnya kayak begitu. Jadi di mana terjadi pengalihan bahan bakar atau energi tubuh kita itu dari glukosa yang biasa dikonsumsi ya itu diubah menjadi atau mungkin diambil dari glikogen atau lemak ya, seperti itu ya. Maka dengan keadaan atau mungkin kondisi seperti ini tubuh akan melakukan regenerasi sel. Tubuh akan melakukan atau memakan sel-sel yang rusak dengan catatan apa? Jangan jadikan atau jangan buat Ramadan tahun ini misalkan atau puasa kita tahun ini menjadi puasa di mana seseorang itu akhirnya kekenyangan. Nah ini nggak bagus karena mungkin kita pernah mendengar istilah autofagi atau sel-sel yang baik itu memakan atau sel tubuh kita memakan sel-sel yang rusak, bahkan sel kanker pun dimakan. Dan autofagi itu hanya bisa terjadi dalam keadaan seseorang itu berpuasa atau kelaparan ya. Subhanallah ya. Seperti itu loh kurang lebih. Jadi Bapak sekalian teman-teman yang saya hormati, biarkan tubuh kita dalam keadaan terdetoks. Bahkan kalau sekarang lagi heboh-heboh misalkan atau banyak orang sangat suka gitu kan dengan konsep yang namanya misalkan intermittent fasting atau puasa berjeda ya atau puasa dikasih sela gitu kan.
ada yang 16 jam, ada yang 18 jam, seterusnya. Maka sebenarnya Ramadan itu adalah tanda kutip intermittent fasting yang terbaik, atau puasa jeda yang terbaik. Kenapa saya katakan? Kalaulah Anda mau katakanlah misalkan judulnya mau bersih-bersih badan gitu ya, badannya banyak katakanlah mungkin sampah metabolisme lah gitu kan, toksin gitu kan, ya udah habis berbuka gitu kan, makan kurma, minum air putih gitu kan, dan berdoa pastinya di waktu berbuka tersebut, maka puasa lagi aja tanda kutip gitu kan, artinya nggak makan lagi, cuma minum-minum saja gitu kan sampai ke sahur. Ini sampai ke sahur kan berarti kan berapa jam tuh hampir tubuhnya tidak makan, terutama bagi yang mungkin maaf tubuhnya obesitas gitu kan, atau mungkin ada penyakit-penyakit berat yang lain ya, itu bisa dikerjakan teman-teman sekalian. Itu jadi indahnya puasa tuh di situ ya. Jadi dengan apa namanya, akhirnya seseorang itu menjadikan tubuhnya lebih lama dalam keadaan fasting state atau mungkin dalam keadaan kondisi berpuasa, maka tubuhnya akan mencari bahan baku yang lain yang berasal dari glikogen atau lemak. Nah, seperti itu.